Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من الشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, azanallahu yakum, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, jamaah masjid Umar bin Khattab yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada para pemirsa sekalian dimanapun antum berada yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah sampai di hari kedua di bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan kemuliaan dan bulan yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ataqum Ramadan syahrun mubarakun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ataqum Ramadan," telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarakun, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, ini merupakan salah satu nikmat dan karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, yang namanya nikmat wajib kita syukuri. Apapun nikmatnya, apalagi nikmat Ramadan, di dalamnya terkandung banyak keberkahan-keberkahan. Nah, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Ramadan? Yang pertama, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Bergembira menyambut bulan Ramadan. Ini merupakan tanda dan sekaligus bukti nyata iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beriman, maka dia akan bergembira ketika datangnya bulan Ramadan. Bergembira dengan nikmat, bergembira dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu."
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah, "Bifadlillah," dengan karunia Allah, "wa birahmatihi," dengan rahmatnya, "fabidzalika falyafrahu," maka dengan hal itulah bergembiralah. Hendaklah bergembira. Jadi orang mukmin yang sejati, dia akan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, misalnya sebaliknya, kalau kita tidak merasa bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, hati kita biasa-biasa saja, bahkan terbebani. Nanti kalau datang Ramadan, kita puasa, menderita. Di malam hari kita menjalankan salat tarawih, menderita juga. Siapa yang merasa terbebani dengan datangnya bulan Ramadan, itu pertanda bahwa imannya rusak, imannya bermasalah. Karena orang yang memiliki iman yang baik, iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ingat, bergembira dengan Ramadan ini merupakan tanda dan bukti nyata iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ramadan kita telah bergembira. Ingat, kegembiraan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan adalah ibadah sebelum ibadah. Jadi gembira ini adalah ibadah, jemaah sekalian. Ya, ibadah. Sebelum masuk Ramadan kita pun telah bergembira, maka begitu kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan, kita pun akan merasakan betapa nikmatnya ibadah-ibadah itu. Nah, jadi di antara tips, cara supaya kita bisa menikmati ibadah secara umum, maka sebelumnya kita pastikan hati kita bergembira. Sebelum kita menjalankan sholat 5 waktu, hati kita telah bergembira. Maka begitu kita menjalankan sholat itu, insya Allah kita akan merasakan betapa nikmatnya sholat. Nah, sebelum kita menjalankan puasa, tapi hati kita telah bergembira, maka ketika kita menjalankan ibadah puasa itu, enggak lagi menderita, tapi yang ada hanyalah kenikmatan. Sebelum kita menjalankan salat tarawih, tapi hati kita telah bergembira, maka begitu kita menjalankan salat tarawih itu, insya Allah kita akan merasakan betapa nikmatnya salat tarawih itu. Nah, jadi syukur yang pertama dengan nikmat Ramadan, pastikan hati kita betul-betul bergembira. Ini yang pertama. Karena kegembiraan menyambut Ramadan, datangnya bulan Ramadan merupakan tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, mensyukuri nikmat Ramadan, yaitu jadikanlah Ramadan sebagai sarana untuk berlomba-lomba meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah, isi hari-hari Ramadan, isi waktu-waktu Ramadan dengan amal saleh, ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangatlah, bersungguh-sungguhlah. Ya, jangan malas, jangan lemah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz." Kata Nabi SAW, ihris 'ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat bagimu. Ibadah manfaat dunia akhirat. Wasta'in billah, ingat, mintalah tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti berdoa, minta tolong kepada Allah? Jawabannya adalah karena tidak ada satupun manusia yang berbuat kebaikan kecuali kebaikannya atas dasar kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Sah. Alhamdulillah. Bukan kita yang baik. Bukan sama sekali. Tapi siapa yang baik? Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala menggerakkan hati kita semua. Allah berikan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Jadi ingat, apapun kebaikannya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah, ista'in billah. Wala ta'jiz. Kata Nabi SAW, jangan engkau malas. Nah, begitu malas itu datang, yang membuat kita lemah dalam mentaati Allah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat, ambil kekuatan kita dengan doa. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, makanya ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu. Apa doanya? Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sampai kita tidak mengucapkan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, bantulah aku ala dzikrika, untuk selalu menyebut namamu ya Allah, untuk selalu berzikir kepadamu ya Allah. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk berzikir dengan zikir yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, kata Allah. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kalau zikir 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin kita bisa. Itu pun atas kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya zikir yang banyak. Zikir yang banyak. Ambil kekuatan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syukrika, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku supaya aku mampu mensyukuri nikmat-Mu. Ingat, nikmat Allah banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Kenapa? Saking banyaknya. Nikmat A, B, C sampai Z, bahkan lebih daripada itu. Jemaah sekalian, di antara kejahilan kita merasa diberi nikmat oleh Allah ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas permintaan kita. Tapi kita tidak merasa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak memintanya. Ini kejahilan kita, kebodohan kita. Kita hanya menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan permintaan kita. Ya Allah, berikanlah hamba rezeki, Allah berikan rezeki. Kita merasa itu nikmat. Tapi kita tidak merasa mendapatkan nikmat ketika Allah memberi bukan atas permintaan kita. Coba apa? Yang jauh-jauh, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Pernah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah hamba kesehatan? Pernahkah kita berdoa, ya Allah, sehatkanlah mata saya, fasihkanlah lisan saya untuk berbicara? Pernah kamu minta? Jawabannya jarang sekali. Baru ketika kita sakit, mata kita sakit, ya, lisan kita sakit, bisa stroke-nya, nggak bisa berbicara, baru itu merasa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita ya merasa itu nikmat setelah nikmat itu pergi dan hilang. Nah, nikmat Allah banyak sekali.
Ketika nikmat Allah banyak, berarti kita pun harus mensyukuri nikmat yang banyak pula. Nikmat Allah banyak, syukur pun banyak. Karena nikmat Allah banyak sekali, ya, banyak sekali nikmat yang kita minta dibandingkan dengan nikmat yang tidak diminta, lebih banyak nikmat yang tidak diminta. Maka ambil kekuatan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mampukanlah hamba supaya hamba bisa mensyukuri nikmat-Mu yang banyak. Yang ketiga adalah wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku supaya aku bisa menjalankan ibadah sebaik mungkin kepadamu. Nah, jadi manfaatkanlah Ramadan sebagai momentum semakin dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan ibadah-ibadah Ramadan, baik yang hukumnya wajib maupun yang sunnah. Jadi itulah diantara bentuk syukur kita terhadap nikmat Ramadan. Yang pertama, ya, bergembira dengan Ramadan. Yang kedua adalah jadikanlah Ramadan sebagai sarana untuk berlomba-lomba meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin Ramadan ini Ramadan yang asal-asalan. Kita pun tidak ingin Ramadan ini Ramadan yang asal jadi. Karena kita belum tentu kan mengalami Ramadan yang akan datang. Tapi yang kita inginkan agar Ramadan ini betul-betul Ramadan yang lebih maksimal, yang lebih sempurna, sehingga kita bisa meraih keberkahan Ramadan. Nah, timbul pertanyaan, apa yang mesti kita persiapkan untuk membekali bulan Ramadan? Jadi mau tidak mau kita harus memiliki bekal, ya, bekal utama untuk menjalankan ibadah bulan Ramadan. Tanpa bekal itu tidak mungkin kita akan menjalankan ibadah dengan maksimal. Tanpa bekal itu tidak mungkin kita akan meraih keberkahan Ramadan. Nah, kira-kira apa sih bekal apa yang harus kita persiapkan? Nah, kira-kira apa jamaah sekalian? Uang yang banyak, makanan yang banyak, di antaranya sebagai faktor pendukung. Bekalnya adalah apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam membekali kita di bulan Ramadan itu hanya dengan dua hal. Ya, bukan tiga, bukan empat. Cuma dua hal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ingat, dua hal ini betul-betul menjadi sebuah kesadaran kita, bahkan menjadi pegangan kita selama di bulan Ramadan. Maka insya Allah Ramadan kita akan menjadi Ramadan yang lebih maksimal dan kita akan bisa meraih keberkahan dari Ramadan. Tanpa dua bekal itu tidak mungkin kita akan meraih keberkahan bulan Ramadan. Jadi dua bekal ini mau tidak mau harus kita miliki, harus kita jalankan. Nah, apa dua bekal yang mesti kita persiapkan dan mesti kita jalankan di bulan Ramadan? Dua bekal itu adalah imanan dan ihtisaban. Imanan dan ihtisaban.
Jalankan semua ibadah bulan Ramadan dengan imanan dan ihtisaban. Di siang hari, ya, di siang hari kita menjalankan ibadah saum, ibadah puasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma ramadhan, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan ihtisab. Apa arti ihtisab? Keikhlasan, mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihtisaban bermakna ikhlasan. Ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di malam hari kita menjalankan qiyamu Ramadan, qiyamul lail, salat tarawih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadan, barang siapa yang menjalankan qiyamul Ramadan, qiyamul lail atau salat tarawih imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Di malam hari pula kita pun mengharapkan datangnya malam Lailatul Qadar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Lailatul Qadri, karena siapa yang menjalankan, bahkan menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di siang hari kita berpuasa imanan wa ihtisaban. Di malam hari kita pun menjalankan salat tarawih imanan wa ihtisaban. Di malam hari pula ini khusus di 10 terakhir di bulan Ramadan, kita memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun mengharapkan datangnya malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban. Kalau begitu jemaah sekalian, inilah dua hal yang diberikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk membekali selama di bulan Ramadan, imanan dan ihtisaban. Jalankan puasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Jalankanlah salat tarawih dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Dan jalankan pula, bahkan hidupkan pula malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Kenapa demikian? Jawabannya adalah karena inilah dua bekal antara iman dan ihtisab betul-betul menjadi energi kekuatan kita di dalam menjalankan ibadah sepanjang siang dan malam di bulan Ramadan. Jadilah dua hal yang diberikan Nabi SAW kepada kita untuk membekali selama bulan Ramadan, yaitu imanan dan ihtisaban. Baik, kita akan bahas yang pertama, yaitu al-iman. Jadi mau tidak mau, ya kita harus memperkokoh iman kita kepada Allah. Kita pun harus menyempurnakan keikhlasan. Karena dua hal ini merupakan bekal utama ya yang kita harus jalankan selama di bulan Ramadan. Yang pertama adalah imanan. Apa arti iman? Kita orang mukmin ya Pak ya.
Kita orang beriman. Apa arti iman? Al-iman sebenarnya dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalb wal iqrar bil lisan wal amal bil jawarih, yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa al-iman, iman itu huwa adalah at-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan di dalam hati, wal iqrar bil lisan, dan diucapkan dengan lisan, wal a'malu bil jawarih, dan dilakukan dengan anggota badan. Itulah keimanan. Yazidu wa yanqus. Ternyata jemaah sekalian, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kapan iman itu bertambah? Yazidu bit ta'ah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan. Dan kapan iman itu bisa berkurang? Wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Nah, inilah pemahaman ahlu sunnah wal jamaah terkait keimanan, bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kapan bertambah? Kapan berkurang? Alhamdulillah, berarti memperhatikan. Alhamdulillah. Itu makna al-iman. Jadi iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman itu tidak tetap, ya, tidak diam, bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, sampai-sampai Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, beliau pernah ditanya tentang keimanan. Wahai Imam, apakah iman itu bisa bertambah? Maka beliau rahimahullahu taala mengatakan, betul. Iman itu bisa bertambah sampai seperti besarnya gunung. Lalu beliau pun ditanya kembali, apakah iman itu bisa berkurang juga? Beliau mengatakan, ya, iman itu bisa berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau pun pernah ditanya tentang makna keimanan. Wahai Imam, apakah iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang? Dia mengatakan, ya, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman itu bisa bertambah sampai seperti lebih tinggi dari langit yang ketujuh. Dan iman itu bisa berkurang sampai seperti lebih rendah dari bumi yang ketujuh. Jadi walhasil jemaah sekalian, iman yang kita miliki tidak akan diam, tidak akan tetap, bisa mengalami perubahan. Ya, bisa bertambah, bisa berkurang. Kapan bertambah? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kapan berkurang? Berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang puasa, Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak kepada semua manusia. Allah tidak mengajak kepada orang-orang kafir. Allah pun tidak mengajak kepada orang-orang munafik. Tapi yang Allah ajak tentang puasa, bahkan Allah mewajibkan puasa itu hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Ya, sebuah ayat yang sangat populer. Coba apa? Ayat yang sangat populer tentang wajibnya berpuasa. Apa ayatnya? Populer kan? Ya. Siapa yang hafal?
Satu orang. Cung. Al-Baqarah ayat 181 atau 2? 81 atau 82? Jadi bukan 181, bukan 182. Jadi 183. Coba apa bunyinya? Nah. Ahsan, alhamdulillah. Jadi kalau ditanya kenapa kamu berpuasa, apa logikanya? Enggak ada logika. Enggak ada logika. Itu dalilnya kan. Allah merintahkan, mewajibkan dalam soal Al-Baqarah ayat 183. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Coba kita perhatikan ayat yang mulia ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang berbicara? Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berpemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini sepenuhnya bahwa setiap huruf dari Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah. Ya, sama-sama Nabi kita SAW mengatakan, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi'ashri amthaliha. Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan didapatkan akan sampai 10 kali kebaikan. Jadi setiap huruf dari Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ini merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala sekaligus pujian, sanjungan Allah kepada orang-orang beriman. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuji dan menyanjung orang-orang beriman? Kenapa? Jemaah sekalian, tidak ada pujian dan sanjungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya melainkan pujian dan sanjungan keimanan. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memuji dan menyanjung keimanan? Apa jawabannya? Jawabannya adalah karena iman adalah surga. Tidak ada orang yang akan masuk surga kecuali hanya orang-orang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala seringkali memanggil orang-orang beriman disertai dengan pujian dan sanjungan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebenarnya yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kata Allah, bukan kamu saja yang berpuasa, tapi ternyata orang terdahulu pun telah berpuasa. Jadi ketika puasa ini kan menderita ya, lapar, dahaga, lemes. Artinya pada asalnya suatu yang tidak disukai oleh manusia kan? Siapa yang mau lapar? Siapa yang mau haus, dahaga? Siapa yang mau lemes? Enggak ada. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, bukan kamu saja yang berpuasa, orang terdahulu pun ternyata telah berpuasa. Maka akhirnya menjadi ringan. Ini jamaah sekalian, di antara solusi untuk mengatasi permasalahan hidup kita. Kalau kita memiliki permasalahan dalam hidup kita, karena kita tidak terlepas dari yang namanya permasalahan hidup ya. Coba
ya, lihat, perhatikan bahwa masa hidup ini ada pada orang lain. Ada pada orang lain. Kamu kenapa nangis, sedih? Istri saya meninggal. Gampang nikah lagi. Sebulan kemarin pakai mobil, istrinya bertiga sama anaknya semuanya meninggal tabrakan. Jadi ketika kita mengalami permasalahan hidup, apapun masalahnya, coba lihat masalah ini ada pada orang lain. Maka insya Allah masalah kita akan mudah dan ringan, enggak berat lagi. Nah, termasuk ketika Allah merintahkan puasa. Puasa pada asalnya sesuatu yang tidak sukai oleh manusia. Siapa yang mau lapar, siapa yang mau dahaga, siapa yang mau lemas, segadan. Berat sekali, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan kamu saja yang berpuasa, orang terdahulu pun ternyata sudah berpuasa. Maka apa yang terjadi? Kita akan merasakan betapa ringannya puasa itu. Itu untuk mengatasi masalah. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ternyata jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa, manfaatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada kebaikan kita. Ya, tidak butuh atas kebaikan kita. Kita menjalankan kebaikan ibadah penuh dengan kekurangan, kelemahan. Tapi meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala membalas ya amal ibadah kita dengan balasan yang baik. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Kenapa demikian? Jawabannya karena Allah Asy-Syakur, memiliki nama Asmaul Husna, Asy-Syakur, Maha bersyukur. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa, manfaatnya untuk kita, agar kita termasuk orang yang bertakwa. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka kalian berbaik kepada diri kalian sendiri. Manfaatnya untuk diri kalian sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, coba kita perhatikan di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang iman dan puasa. Iman dan puasa. Allah gandengkan antara iman dan puasa. Ada apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara keimanan dan puasa? Baik, kita tahu bahwa puasa adalah menahan diri, kan? Ya, menahan diri dari apa? Menahan diri dari rasa lapar, dahaga, syahwat di siang hari. Menahan diri. Nah, pada saat puasa ini lapar. Puasa ini dahaga. Puasa ini lemes. Lemes enggak, Pak? Lemes enggak sekarang? Enggak, masih kan ya? Seger. Pada saat puasa seperti ini, jemaah sekalian, puasa lapar, puasa dahaga, puasa lemes, lemah dan letih, maka puasa kita ini membutuhkan kekuatan. Membutuhkan kekuatan. Dan ingat, kekuatan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala itu bukan terletak pada fisik. Bukan terletak pada fisik, tapi terletak pada hati. Tempatnya apa? Keimanan. Coba lihat misalnya orang-orang terdahulu, orang tua terdahulu, yang mana mereka memiliki fisik lemah, tubuhnya lemah, badannya lemah, bahkan di antara mereka ada yang sakit-sakitan.
Tapi lihat, coba, bagaimana ibadah mereka? Ternyata jemaah sekalian, meskipun demikian, ibadah mereka luar biasa. Bukan hanya mampu menjalankan ibadah yang wajib, ternyata yang sunnah pun mereka jalankan. Lihat di malam hari, salat tahajudnya luar biasa. Di siang hari, saum sunnahnya luar biasa. Saum Ayyamul Bid, 3 hari dalam sebulan. Ya, saum Senin Kamis. Bahkan ada yang menjalankan saum Daud. Luar biasa ibadahnya. Kita bandingkan dengan anak muda zaman sekarang, ya, yang mana memiliki fisik yang kuat, tubuh yang sehat, energik, atletik bahkan. Akan tapi tidak produktif dalam menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ibadahnya, payah. Lihat di malam hari enggak ada salat tahajud. Di siang hari apakah ada saum sunnahnya? Apalagi. Bahkan di antara mereka ada yang meninggalkan ibadah yang hukumnya wajib. Meninggalkan salat 5 waktu. Apakah banyak? Banyak. Padahal tubuhnya kuat, padahal fisiknya fit. Ini menjadi bukti bahwa kekuatan di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala itu bukan terletak pada fisik, bukan terletak pada tubuh, tapi tempatnya di dalam hati, yaitu al-iman. Jadi kalau kekuatan di dalam mentaati Allah terletak pada fisik, terletak pada tubuh dan badan, niscaya orang-orang yang memiliki fisik, tubuh, badan yang kuat dan kokoh, dia akan kaya dengan amal soleh. Dan orang yang fisiknya lemah, apalagi sampai sakit-sakitan, dia akan miskin dengan amal soleh. Tapi kenyataan tidak demikian, jemaah sekalian. Ya, bahwa orang yang betul-betul kaya dengan amal soleh adalah orang-orang yang memiliki kekuatan hati, yaitu apa? Keimanan. Maka saum adalah lapar, saum adalah dahaga, saum adalah lemas. Semuanya penderitaan. Semuanya penderitaan. Nah, apabila penderitaan ini bercampur dengan keimanan, maka akan menjadi sebuah kenikmatan. Sebuah kenikmatan. Jadi saum ini bukan menderita, tapi sebuah kenikmatan. Apa yang membuat nikmat? Adanya iman. Adanya iman. Coba lihat jemaah sekalian, orang-orang yang bersungguh-sungguh semangat dalam berjihad. Padahal kita tahu bahwa jihad adalah terluka, jihad adalah berdarah, jihad adalah perpisahan, jihad adalah kematian. Tapi kok kenapa orang yang berjihad, mereka semangat sekali, sungguh-sungguh sekali. Padahal jihad adalah kematian, jawabannya adalah al-iman. Karena memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua penderitaan ya di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bercampur dengan keimanan, maka semuanya akan menjadi kenikmatan. Maka dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang puasa, bahkan mewajibkan berpuasa hanya kepada orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Jawabannya adalah karena iman inilah yang membuat seorang mampu menjalankan ibadah puasa. Karena dengan iman inilah seorang mampu menikmati ibadah puasa. Tanpa iman nggak bisa.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang puasa, bahkan mewajibkan puasa hanya kepada orang-orang yang beriman. Karena iman adalah kekuatan. Dan ingat jemaah sekalian, iman itu memiliki cita rasa. Memiliki cita rasa. Nah, kira-kira apa rasanya? Apa rasanya iman itu? Pahit. Macam-macam. Ada yang merasakan pahit, ada yang merasakan hamar, ada yang manis, macam-macam. Itu iman. Nabi SAW bersabda, innalil imani halawah. Sesungguhnya iman itu memiliki cita rasa. Manis sekali. Manis. Ibadah, kalau tercampuri dengan manisnya keimanan, ibadah ini akan menjadi manis. Menjadi manis. Jadi iman inilah yang membuat semua bentuk ibadah menjadi manis. Iman inilah yang membuat semua ibadah menjadi lezat. Iman inilah yang membuat semua ibadah menjadi nikmat. Nah, sebaliknya jemaah sekalian, kalau kita menjalankan ibadah, apapun ibadahnya, kita tidak merasakan manisnya ibadah, kita tidak merasakan nikmatnya ibadah, kita tidak merasakan lezatnya ibadah, dipastikan kita memiliki iman rusak, iman berpenyakit, iman bermasalah. Karena apabila orang yang memiliki keimanan yang baik dan sempurna, maka niscaya dia akan mampu menikmati ibadah. Ya, jadi jemaah sekalian, ya, seberapa jauh, seberapa baik iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan menentukan seberapa jauh kita akan beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, kadar amal ibadah kita sesuai dengan kadar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat, semakin kokoh, semakin luar biasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin luar biasa pula kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, semakin lemah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin lemah pula kita dalam mentaati dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apabila kita menjalankan ibadah, apapun ibadahnya, tapi kita tidak merasakan kenikmatan di dalamnya, kelezatan di dalamnya, nggak merasakan manisnya ibadah, nggak merasakan kenyamanan, ketenangan dalam ibadah, dipastikan iman kita rusak dan bermasalah. Nah, timbul pertanyaan, apa yang membuat iman kita rusak? Apa yang membuat iman kita berpenyakit? Jawabannya adalah umumnya dosa dan maksiat. Semua dosa dan maksiat itu akan merusak iman kita, baik syubhat maupun syahwat. Ingat, ada dua maksiat, dosa dan maksiat. Yang pertama syubhat, yang kedua syahwat. Yang paling bahaya adalah syubhat, seperti kesyirikan. Iman kita dicampur dengan kesyirikan, iman kita rusak. Seperti kebidahan, iman kita dicampur dengan kebidahan dalam masalah agama, iman kita rusak. Nah, termasuk penyakit kemunafikan. Ya, penyakit kemunafikan. Seperti apa coba kemunafikan? Bohong, dusta. Itu sifat orang munafik. Ketika berbicara, dusta. Nah, ketika kita berbicara dengan dusta, otomatis akan merusak
iman kita. Ingat, apabila diberi amanah, khianat. Ketika kita berkhianat, iman kita rusak. Apabila berjanji, ingkar. Nah, ketika ingkar, iman kita akan rusak. Nah, termasuk sifat orang munafik ketika menjalankan sholat. Nah, ya kadeknya sifat orang munafik ketika menjalankan sholat. Jadi munafik itu gak jauh-jauh, bisa terjadi pada saat kita melakukan sifat orang munafik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ada 6 sifat orang munafik ketika menjalankan sholat. Nah, ini kita koreksi masing-masing. Kalau ada salah satunya, apalagi ke-6-6-nya, berarti munafik itu gak jauh-jauh. Itu aja. Sifat yang pertama yaitu ta'khiruha, mengakhirkan waktu sholat. Sholat dinanti-nanti, sholat ditunda-tunda. Itu orang munafik. Itu pertanda bahwa dia amat sangat berat sekali menjalankan sholat. Buktinya apa? Buktinya dinanti-nanti, ditunda-tunda, diakhir-akhirkan. Ya, sholat duhur jam berapa? Jam 12. Orang munafik itu jam 2, Pak. Setengah 3 mepet ke asar. Kalau asar jam berapa sholatnya? Jam 3 kurang lebih. Ya, jam 3. Orang munafik itu setengah 6 mepet tanpa udzur syar'i. Sholat dengan hati yang sangat berat sekali, apalagi sholat isya dan sholat subuh. Kata Nabi SAW, athqalus sholat al-munafik sholatu al-isya wal fajr. Jadi sholat yang paling berat dilakukan orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Nah, ketika kita merasakan berat sekali menjalankan sholat isya dan sholat subuh, berarti dalam hati kita apa? Nah, jadi munafik itu kejauh-jauh. Apalagi yang paling parah, ya, orang munafik kan yang paling berat itu adalah isya dan subuh. Zuhur berat, asar berat, maghrib berat, isya paling berat, subuh paling berat. Nah, ada ya dari kaum muslimin yang mana mereka merasa keberatan ketika menjalankan sholat yang 5 waktu. Apa buktinya? Meninggalkan sholat 5 waktu itu. Ini lebih parah dari orang munafik. Orang munafik sholat. Orang munafik sholat. Jadi bohong kalau orang munafik tidak sholat. Ya, orang munafik sholat. Nah, kalau orang yang tidak sholat sama sekali, nah ini bahaya. Lebih parah lagi. Itu yang pertama ya, ta'khiruha, mengakhirkan waktu salat. Sifat yang kedua adalah al-kasal. Apa kasal? Malas. Salat dengan penuh malas. Enggak ada orang munafik yang salatnya semangat, sungguh-sungguh, enggak ada. Semua orang munafik malas-malas. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka menjalankan salat, berdiri untuk menjalankan salat, qamu kusala, mereka salat dengan cara malas. Al-Riyam. Nah, ini pertanda sifat orang munafik begitu. Mestinya jemaah sekalian, kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat, ditandai dengan dikumandangkan azan, kita bergembira. Bukan beban, bukan. Ya. Kalau beban, malas, dipastikan dia tidak akan bisa menikmati ibadah salat. Tidak akan menikmati ibadah itu. Itu yang kedua, ya, al-kasal, malas. Yang ketiga adalah ar-riya. Ya, salat dengan cara riya. Ingin dipandang oleh sama manusia, ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia. Enggak ada orang munafik yang ikhlas, yang tulus ketika salatnya. Enggak ada. Ya, riya. Nah, siapa yang salat tapi masih dihukumi oleh Al-Qur'an dengan wail,
Ya, wail. Apa wail? Kecelakaan. Jawabannya adalah ayat yang sangat populer kan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Fawailul, maka wail lil musallin, bagi orang-orang yang salat. Apa makna wail? Memiliki dua makna. Yang pertama, wail ini adalah kata laknat, kata-kata kutukan, yang berarti celakalah. Fawailul musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Yang salat celaka, apalagi yang tidak salat, lebih celaka lagi. Ini makna wail yang pertama. Makna yang kedua, wail itu adalah sebuah tempat yang sangat buruk yang berada di lembah neraka Jahanam. Jadi siapa yang celaka dan siapa yang akan menghuni lembah di neraka Jahanam? Jawabannya adalah orang-orang yang salat. Yang kayak gimana salatnya? Allah SWT menjelaskan, alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai ketika salatnya. Lalai ketika salat, termasuk tadi malas. Ya. Nah, di sini ada huruf an salatihim, dari salat mereka. Ya, ada huruf an di sini dari salat mereka. Artinya lalai dari tujuan salat. Apa sih tujuan salat kita? Apa tujuan salat kita? Tujuannya? Ya, salat ibadah. Apa tujuannya? Apa saum tujuannya? Supaya meraih takwa, gitu kan? Jadi umumnya ibadah itu untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tujuan salat? Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini tujuan salat kita. Ya. Jadi kalau kita salat, jangankan yang wajib, yang sunnah pun kita jalankan, tapi ternyata di balik itu kita pun suka bermaksiat. Ya. Salat dosa-dosa terus. Salat maksiat. Kalau kita singkat menjadi STMJ. Salat terus, maksiat jalan. Nah, ini salat yang tidak ada pengaruhnya sama sekali. Berarti dia lalai dari tujuan salat. Ya, alladzina hum an salatihim sahun. Ya, semestinya salat yang kita jalankan membuat hati kita semakin lembut, semakin bersih. Salat yang kita jalankan semestinya membuat ya adab akhlak kita semakin mulia. Salat kita jalankan semestinya semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pengaruhnya. Ya, ada pengaruhnya. Gitu kan? Jadi kalau salat enggak ada pengaruhnya sama sekali, STMJ, salat terus maksiat jalan, berarti salatnya dipertanyakan. Salatnya bermasalah. Mungkin dilihat dari dua hal tadi, ya, lahir dan batin, keikhlasannya dan mutaba'ah. Mungkin dia kurang ikhlas, tidak ikhlas ketika menjalankan salat, atau ikhlas akan tapi pelaksananya tidak mutaba'ah. Ya, dia salat tapi salatnya dengan cara tersendiri. Nah, itu ya. Mungkin dua hal itu tadi. Sehingga salatnya tidak berkualitas, tidak menghasilkan pengaruh apapun dalam kehidupannya. Nah, itu riya. Alladzina hum yuraun. Orang-orang yang riya ketika salat. Ingat, perbuatan riya termasuk salah satu tanda dan sifat orang-orang munafik. Ini yang ketiga. Type yang keempat adalah sifat orang munafik ketika menjalankan salat. Yang keempat adalah la yadhkurunallaha illa qalila. Ya, mereka salat tapi tidak khusyuk. Ya, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit.
tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit. Orang munafik ketika salat, mereka seringkali menyebut nama-nama Allah, disebut. Akan tapi mereka sendiri tidak mengingat Allah. Tidak khusyuk ketika menjalankan salatnya. Ini mungkin kebanyakan kita ya Pak, kurang kehusyuan. Makanya ada dua keadaan jemaah sekalian, di mana ya hati dan pikiran kita tidak boleh teralihkan dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang pertama ketika kita berbicara dengan Allah. Keadaan yang kedua ketika Allah berbicara dengan kita. Kapan kita berbicara dengan Allah? Ketika berdoa. Jadi ketika berdoa ya, hati pikiran kita harus fokus kepada Allah. Dan itu merupakan tanda diterimanya doa, atau sebab diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pikiran hati kita fokus ketika berdoa, jangan kemana-mana. Jangan sampai lisan kita mengucapkan A, hati kita kemana-mana. Dijamin tidak akan dikabulkan doanya. Ketika berdoa harus fokus. Ketika berzikir, ya, juga termasuk ketika sholat, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika salat dipastikan hati dan pikiran kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana. Itu yang pertama. Keadaan yang kedua adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita. Kapan Allah berbicara kepada kita? Ketika kita baca Al-Qur'an. Kita baca, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Siapa yang berbicara? Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berbicara, pastikan hati, pikiran kita jangan kemana-mana, fokus. Kita disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alladzina amanu, dengan keimanan. Makanya ada adab sebelum baca Al-Qur'an. Ada adab sebelum baca Al-Qur'an. Di antaranya itu mengucapkan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Agar apa? Agar hati dan pikiran kita tidak teralihkan oleh setan kemana-mana. Usir dulu setannya dengan mengucapkan isti'adzah. Ya. Nah itu sifat yang keempat. Ya, orang munafik tidak khusyuk ketika menjalankan salat. Ya. Tapi yang kelima adalah nakruha, ngebut. Ya. Salatnya ngebut. Enggak ada orang munafik itu ketenangan, tumanina dalam salat yang enggak ada sama sekali. Mereka ngebut, cepat, tergesa-gesa. Makanya dalam sebuah hadis dijelaskan, kata Nabi SAW, at-ta'ani minallah wal ajalah minasyaitan. At-ta'ani minallah, ketenangan itu, perlahan-lahan itu, ya, datang dari Allah. Wal ajalah minasyaitan, sementara tergesa-gesa, terburu-buru itu datang dari setan. Nah, orang munafik ketika menjalankan salat, mereka salat dengan cara ngebut. Kebayangkan pas salat tarawih banyak. Salat tarawih kan? Nah, 23 rakaat 7 menit. 11 rakaat 2 menit. Kebayang. Itu orang munafik. Itu sifat salatnya orang munafik. Dipastikan dia tidak berdoa dalam salatnya karena gerakannya cepat. Nah, kalau begitu jangan makan yang berat. Kenapa coba? Kalau buka puasa jangan makan yang berat. Kenapa? Nanti dimuntahkan lagi. Olab, ya Pak. Saking cepatnya gerakan tadi. Nah, itu yang kelima, nakruha, salat dengan ya ngebut. Itu orang munafik. Tapi yang keenam, yang terakhir adalah la yashhadul jamaah. Orang munafik tidak menghadirinya secara berjamaah. Ini khusus bagi kaum laki-laki. Jadi ketika dikumandangkan azan, orang munafik salatnya di rumah. Padahal lagi sehat. Atau mungkin lagi markis sebanyak. Salat di rumahnya, padahal mengenai azan tanpa uzur syar'i. Itu orang munafik. Ya, pernah kan ada seorang sahabat yang buta ya.
Datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa namanya? Abdullah bin Umi Maktum. Datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk meminta keringanan. Agar apa? Agar sholatnya di rumah. Ya. Nabi SAW mengizinkan, silakan di rumah. Karena enggak ada orang yang bisa menuntunnya ke masjid. Lalu Nabi SAW memanggil kembali. Ya, ketika dia beberapa langkah untuk kembali ke rumahnya, dipanggil Nabi SAW, "Hal tasma'un nida? Apakah engkau masih mendengar azan?" Qala na'am. Dia mengatakan, "Ya, masih mendengar azan." Apa kata Nabi SAW? Fa'ajib. Kalau begitu wajib, ya, pergi ke masjid untuk menjalankan sholat berjamaah dengan imam. Coba kita perhatikan, sahabat yang mulia ini memiliki beberapa uzur secara syar'i. Yang pertama, matanya nggak bisa melihat, buta. Yang kedua, tidak ada orang yang menuntunnya ke masjid. Yang ketiga, jarak antara rumah dan masjidnya jauh. Tapi yang keempat adalah mungkin di jalan banyak binatang buas, seperti singa, seperti serigala, seperti ular. Kalau jengking minimal ada kerikil-kerikil yang tajam. Itu di antara 4 udzur secara syar'i. Tapi ternyata kata Nabi SAW, apabila engkau masih mendengar azan, wajib untuk ke masjid sholat berjamaah dengan imam. Apalagi kita jemaah sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita berupa nikmat bisa melihat, bisa memandang. Kita pun enggak perlu ada teman untuk pergi ke masjid. Rumah kita enggak jauh, dekat. Bahkan bergandengan dengan masjid, bahkan berhadapan dengan masjid. Di jalan enggak ada bintang buas sedikit pun. Ya mungkin yang ada hanyalah ya paling ayamnya, paling kucingnya, enggak membahayakan. Maka bagi kita wajib ditekankan lagi untuk pergi ke masjid untuk menjalankan sholat secara berjamaah. Nah, inilah jemaah sekalian di antara 6 sifat orang munafik ketika menjalankan sholat yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Yang pertama apa? Mengakhirkan waktu sholat. Yang kedua, malas. Yang ketiga, riya ketika sholatnya. Yang keempat, ngebut, tidak khusyuk. Yang kelima, sholat dengan ngebut. Dan yang keenam adalah tidak berjamaah di masjid tanpa udzur syar'i. Nah, apabila ada salah satu dari keenam ini dalam hati kita, kita perbaiki, terus perbaiki. Dan ingat jemaah sekalian, tidak ada yang dapat memperbaiki ibadah kita kecuali ilmu agama. Ya, tidak ada yang akan memperbaiki hati kita, tidak ada yang akan memperbaiki adab akhlak kita, tidak ada yang akan memperbaiki ibadah kita, bahkan tidak ada yang dapat memperbaiki iman kita kecuali ilmu agama. Ilmu agama. Harta yang banyak, bisakah harta yang baik ini memperbaiki ibadah kita? Oh enggak. Hati kita enggak. Bahkan harta itu kalau disimpan dalam hati akan merusak hati. Bisakah jabatan yang tinggi, dia berkuasa, memperbaiki ibadah kita? Enggak bisa. Satu-satunya yang membuat dan bisa memperbaiki hati kita, amal ibadah kita, adab akhlak kita, bahkan iman kita adalah ilmu agama. Makanya jangan berhenti ketika belajar ilmu agama. Karena ilmu inilah yang akan membuat segalanya akan menjadi baik. Jangan berhenti ketika belajar ilmu agama. Sampai kapan kita belajar ilmu agama? Sampai mati. Karena belajar ilmu ini termasuk ibadah yang paling utama dan paling mulia. Ya, paling mulia karena setara dengan jihad. Sekarang sedang berjihad kita. Yang kedua, paling utama karena semua ibadah tidak akan mampu dijalankan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul inginkan kecuali ibadah dengan atas dasar ilmu. Ya, atas dasar ilmu. Nah, itulah di antara 6 sifat orang munafik ketika menjalankan salat. Ingat, munafik itu enggak jauh-jauh, bisa terjadi pada saat kita melakukan sifat dan karakter orang-orang munafik. Nah, inilah sifat orang munafik, kemunafikan ini yang akan merusak
iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau iman kita bercampur dengan syubhat maupun syahwat, apalagi syubhat yang membahayakan, kesyirikan, ya, kebid'ahan, termasuk kemunafikan, ya, iman kita terkotori dengan hal itu, ternodai dengan hal itu, maka iman yang menghasilkan rasa manis akan gagal, gak manis lagi. Ya, sehingga kita menjalankan ibadah gak manis lagi ibadah itu, gak nikmat lagi ibadah itu, gak lezat lagi ibadah itu. Kenapa? Karena iman yang menghasilkan rasa manis telah terkotori, telah ternodai dengan berbagai macam penyakit. Itu syubhat, termasuk syahwat, termasuk penyakit syahwat. Dosa yang dilakukan oleh syahwat. Jadi umumnya dosa dan maksiat itu akan merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jemaah sekalian, ya, kuatkanlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman inilah kekuatan untuk menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ketika menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Ya. Nah, bagaimana cara kita supaya iman kita kuat dan kokoh? Ya, karena iman ini modal utama kan? Jadi otomatis iman kita harus kuat dan kokoh. Jawabannya adalah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, untuk pagi ini sekian yang saya sampaikan. Nah, semoga bermanfaat, menambah ilmu kita, menambah amal kita. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik wa da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.